25 seconds, 20 seconds, 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the Los Alamos group, and the entire fleet waits in almost agonized tenseness. Now but 5 seconds to go, and... I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan terhadap Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Tuan? PPKI adalah badan bentuk Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Benar, kemerdekaan itu adalah hak persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, kalau begitu saya bersama Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh akan menemui Insinyur Soekarno terlebih dahulu untuk membahas hal ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa beritahukan kepada pemuda lainnya untuk berusaha merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Ada perlu apa ya? Begini, Bu, ada hal yang penting yang harus kita bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu, ayo silakan masuk. Ayo silakan duduk. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda yang datang. Mereka ingin berbicara penting katanya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar melalui radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami golongan muda telah melakukan rapat dan tujuan kami kemari adalah ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya?
Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan terjadi jika kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Terlebih lagi kekuatan militer Jepang yang mampu menggagalkan rencana kita. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia seharusnya berasal dari usaha rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang, tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa harus kita menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan di perhitungan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, Bung. Kami pamit dulu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semua berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Tanggal 15 Agustus 1945, pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan agar IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita membujuk mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Lalu kemana kita akan bisa membawanya? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Bagaimana saudara-saudara? Apa kalian setuju? Setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita melakukannya malam ini. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda bersama pengaman dari peta menculik Muhammad Hatta terlebih dahulu untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Sukarni dan Darwislah yang menculik Muhammad Hatta di kediamannya, sedangkan Hairul Saleh dan Wikana menculik Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami.
Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Kalau begitu, tunggu sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bu, kok tamunya tidak ditawari minum? Maaf Kang Mas, saya lupa. Tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin, Bu. Gak usah saja, terima kasih. Biasa aja. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting. Apa ini berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda, Bung. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini, Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Mengapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang, Bung. Apakah ini semua penting? Ini sangat penting, Bung. Baiklah, saya akan ikut, tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas mau pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruang di dalam rumah Chiu Kaesong. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata, sungguh besar wibawa mereka berdua, sehingga para pemuda menjadi naik pitam. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi saya tidak bisa. Sudahlah, Soekarni, biarkan Bung Hatta dan Bung Karno beristirahat terlebih dahulu. Kita bahas lagi nanti. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Karena tanggal 16 Agustus 1945 seharusnya diadakan pertemuan PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Subarjo pun mendatangi Wikana dan bertanya mengenai keberadaan IR Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok.
Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Baiklah, mereka berada di Rengas Dengklok. Anda akan diantar ke sana oleh Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 untuk menjemput Soekarno. Dan rombongan Saleh yang sedang berada di luar melihat kedatangan Ahmad Subarjo pun langsung lari ke dalam untuk memberitahukannya kepada yang lain. Ada apa, Soleh? Mengapa kau terdengar seperti itu? Ada Tuan Subarjo, sepertinya dia ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda udah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Subarjo? Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Anda dan Bung Hatta tidak hadir. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sebelumnya, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskannya? Suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang. Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya, dalam teks proklamasi ini perlu kita cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Saya pikir kalimat yang cocok adalah kami sebagai bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang pengalihan kekuasaan juga harus dicantumkan. Ya, tentu saja kita harus pikirkan kalimat yang pas untuk ini. Bagaimana jika kalimat kedua bunyinya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Tentu saja kita harus menambahkan tanggal pembuatan teks dan pembuat teks tersebut. Setuju? Kita tulis saja tanggalnya 17/08/45. Ya, bagus. Semua selesai. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Ini, Bung, naskah ini selesai. Sekarang siapa yang akan tanda tanganin itu? Terima kasih. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan pendapat Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana dengan Jumat Legi 17 Agustus? Karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tepat pukul 10 pagi, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana jika di lapangan Ikada, tempatnya pun cukup luas?
Saya tidak setuju. Tempat itu dapat memicu bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik jika dilaksanakan di rumah saya saja. Setuju. Akhirnya dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan flomlet, dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah IR Soekarno. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa bagaimana jika Ibu saja menjahitkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus, ya, bendera pusaka untuk Sang Saka dan warnanya merah putih, menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap merencanakan pidato yang akan Bapak bacakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Merdeka bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda ataupun Jepang. Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Mari kita sebagai generasi muda meneruskan perjuangan para pejuang bangsa dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menjaga keutuhan negeri ini. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi pos? Ini kekuatan militer Jepang yang mampu mengagangkan Bung Karno. kemana? Kerawang. 2. Jadi kita perhatikan aja kan? Ya. Kamu yang depan. Kamu di depan sini. Lewat dari papan